Halo Generasi Smart, kali ini kita akan belajar fisika mengenai induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Bersama saya, Ibu Evi Yuliati. Yuk simak video ini sampai selesai. Generasi Smart, perhatikan penjelasan berikut. Pada akhir abad ke-18, tepatnya tahun 1820, Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat atau penghantar yang berarus listrik terdapat medan magnet. Perhatikan gambar berikut. Ørsted menemukan bahwa arus listrik dalam sebuah kawat penghantar dapat menghasilkan efek magnetik. Nah, efek magnetik yang ditimbulkan oleh arus tersebut dapat membelokkan arah jarum kompas. Berdasarkan percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan jarum kompas ternyata disebabkan oleh medan magnetik yang ditimbulkan saat penghantar dialiri arus listrik. Medan magnetik yang timbul akibat adanya arus listrik inilah disebut medan magnetik induksi. Nah, medan magnetik induksi disimbolkan dengan huruf B. Satuannya adalah Weber per meter pangkat 2 atau Tesla. Medan magnetik merupakan besaran vektor. Arah medan magnet yang ditimbulkan. Kemana arah medan magnetnya? Nah, dari kegiatan yang gambar tadi diperoleh kesimpulan bahwa di sekitar penghantar yang berarus listrik terdapat medan magnet. Karena arus listrik adalah muatan yang bergerak, dapat dikatakan bahwa gerakan muatan yang ditimbulkan oleh medan magnet. Arah medan magnet itu sangat ditentukan oleh arah arus listriknya. Untuk memudahkan mengingat, kita menggunakan kaidah tangan kanan, seperti gambar berikut. Nah, arah ibu jari itu adalah arah arus, sedangkan keempat jari anak-anakku semua, generasi smart, itu adalah arah medan magnet. Yang kedua, besar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat lurus berarus listrik. Besar induksi magnetik pada suatu titik ditentukan oleh jarak titik itu ke kawat penghantar berarus listrik dan besarnya arus listrik. Nah, dapat dituliskan secara persamaan oleh hukum Biot-Savart sebagai berikut. B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Dengan keterangan bahwa B itu adalah besar induksi magnetik atau kuat magnetik pada suatu titik, satuannya adalah Tesla disimbolkan dengan T atau sama dengan Weber meter pangkat minus 2. Dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere meter. A, jarak kuat arus sampai titik tersebut, satuannya meter. Dan mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Ini adalah nilai tetapan, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere meter. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Perhatikan gambar percobaan jarum kompas dan kawat penghantar berikut. Nah, anak-anakku, generasi smart dapat melihat gambar ini. Pertanyaannya, gambar percobaan yang benar itu ditunjukkan oleh nomor berapa? A, 1 dan 3, B, 1 dan 2, C, 2 dan 3, D, 1 dan 4, dan E, 2 dan 4. Oke, generasi smart, pada saat kawat dihubungkan dengan sumber tegangan atau saklar terbuka, jarum kompas sejajar dengan kawat penghantar atau tidak berubah posisi. Saat ujung A dihubungkan dengan kutub positif baterai dan B dihubungkan dengan kutub negatif baterai, maka kutub utara magnet kompas menyimpang ke kiri. Sebaliknya, jika ujung A dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan ujung B dihubungkan dengan kutub positif baterai, kutub utara magnet kompas menyimpang ke arah kanan. Nah, penyimpangan kutub utara magnet kompas tersebut memberikan petunjuk tentang arah medan magnet di sekitar kawat berarus.
Arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, yaitu apabila ibu jari menyatakan arah aliran arus listrik, maka keempat lipatan jari-jari lainnya menyatakan arah medan magnet. Sehingga kesimpulannya, arah medan magnet yang ditimbulkan kawat berarus menyebabkan pembelokan pada kutub utara magnet jarum kompas. Nah, dari gambar-gambar percobaan pada soal, gambar percobaan yang paling tepat adalah pada nomor 1 dan 3. Maka opsi yang paling tepat adalah A. Baik, generasi smart, kita lanjut ke soal kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik 2 ampere dengan arah seperti pada gambar yang tadi. Pertanyaannya, besar dan arah medan magnet di titik P adalah A. 14 kali 10 pangkat minus 7 Tesla menjauhi pembaca, B. 12 kali 10 pangkat min 7 Tesla mendekati pembaca, C. 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla mendekati pembaca, D. 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla mendekati pembaca, dan E. 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla menjauhi pembaca. Oke, generasi smart, yang mana jawaban yang paling tepat? Penjelasannya sebagai berikut. Di soal diketahui kuat arus I itu sama dengan 2 ampere. Dan jarak titik dari kawat disimbolkan dengan A huruf kecil sama dengan 2 meter. Pertanyaannya, besar dan arah medan di titik P atau kita beri simbol BP berapa? Baik, generasi smart, penyelesaiannya dapat kita jawab bersama. Persamaan atau rumus yang digunakan untuk kuat medan di sekitar kawat lurus berarus listrik yaitu tadi rumus yang kita tampilkan adalah B sama dengan mu 0 dikali I per 2pi dikali A. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere meter. Sehingga kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. B sama dengan mu 0 kita ganti dengan nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arus 2 per 2pi dikali jaraknya 2. Maka hasil akhirnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arah medan magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan yang menggenggam. Ibu jari menunjukkan arah arus dan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Nah, arah medan magnet di titik P pada gambar yaitu mendekati pembaca atau keluar bidang baca. Maka opsi yang paling tepat adalah D. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdaski.